Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lukmade Widiastuti. Saya mengajar di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar sebagai guru fisika. Saya merupakan salah satu mahasiswa pendidikan profesi guru kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran inovatif yang saya laksanakan di SMA SLUA Saraswati 1 Denpasar di kelas 11 MIA 1. Berikut videonya. Ada Panganjali. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa agar apa yang kalian pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ya, silakan pimpin doanya. Dila, coba pimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran, hamba baiknya kita mulai dengan doa. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Dila. Yes. Ibu lanjut absen dulu ya. Wahyu, Hadi, Surya Putra. Sudah semua ya. Oke. Anak-anak, tolong HP-nya di silent dulu ya, jadi biar tidak mengganggu pelajaran kita hari ini ya. Lihat di sekitar kalian ada sampah atau tidak. Jadi kalau misalkan ada sampah silakan dipungut, dibawa ke tempat sampah agar nanti kita belajar dengan nyaman ya. Nah, anak-anak, minggu lalu sebelumnya ya kita sudah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Ada yang masih ingat apa bunyi dari kumpuk itu? Wah, coba bisa. Siapa masih ingat? Oh iya, ya, ya. Selama tidak melebihi elastisitas beras, maka teman panjang suatu tugas berbanding lurus dengan gaya yang diberikan. Berbanding lurus, jadi besarnya gaya yang bekerja pada suatu benda itu kan berbanding lurus terhadap tambahan panjang tugasnya, seperti itu ya. Oke, nah di sini kita akan melanjutkan materi masih dalam satu hukum ya, tetapi kita spesifiknya ke susunan tugas. Jadi tujuan kita belajar hari ini itu yang pertama ya. Di sini setelah kalian mempelajari pelajaran kita hari ini, kalian mampu menjelaskan susunan tugas dan susunan paralel, gitu ya. Yang kedua, menganalisis tetapan gaya pada tugas yang disusun secara seri dan paralel. Yang ketiga, tujuan pelajaran kita hari ini adalah membandingkan pertambahan panjang tugas pada susunan seri dan paralel. Nah, mengapa kita belajar ini, belajar susunan tugas? Kalian tahu nggak kenapa? Nah, ya jadi karena setelah kita mempelajari konsep dari susunan tugas, kita dapat mengetahui penerapannya dalam kehidupan sehari. Contohnya, misalkan pada kasur, spring bed ya, terus pada nanti ada di suspensi pada motor. Nah, kalian di sini pernah nggak memperhatikan shoebacker pada bagian belakangnya motor kalian? Nah, berarti Wahyu nggak pernah. Kita langsung dari aja ya Wahyu ya. Iya. Jadi ya, kira-kira ada berapa jumlahnya yang bagian belakang shoebackernya? Ya, ada berapa? Ada 2. Nilainya 1. Perhatikan ini videonya ya. Nah, dari video ini merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang berfungsi untuk meredam getaran yang terjadi pada kendaraan sehingga meningkatkan kenyamanan saat berkendara. Umumnya sepeda motor menggunakan suspensi yang berjumlah 2 buah alias dual shock pada setiap rodanya agar membuat roda. Nah, itu tadi video ya tentang monoshock dan dual shock. Dari video tersebut apa yang kalian temukan? Kesalahan apa yang bisa kalian temukan dari video tersebut? Ya, coba Devika. Kalau kita menggunakan monoshock itu lebih stabil dan lebih nyaman dibandingkan kita menggunakan dual
DualShock. Ya, jadi di dalam video di sana dijelaskan tadi kata Devika bahwa dengan monoshock itu lebih stabil dibandingkan dengan DualShock. Ada yang menemukan yang lain? Ada? Coba kalian kaitkan permasalahan dari video tersebut dari materi yang akan kita bahas hari ini. Coba Dewa kira mungkin? Mengapa yang motor yang menggunakan monoshock itu lebih stabil daripada yang menggunakan DualShock? Pada saat tikungan, kenapa yang monoshock itu lebih stabil? Itu ya, daripada yang DualShock seperti itu. Yang lain mungkin siapa? Cendriko. Cendriko? Kalau DualShock itu kan dia memang khusus untuk beban yang berat kan yang dibawa. Sedangkan kalau monoshock itu dia bebannya itu nggak beban standar. Nah, bagaimana kalau monoshock itu beban yang berat itu sama seperti digunakan di monoshock itu, yang di DualShock itu? Apa yang terjadi pada pegasnya itu? Oke. Di video tersebut kalian kaitkan permasalahan adaptasi itu ke dalam materi kita akan bahas hari ini, yaitu mengenai susunan pegas tersebut ya. Nah, jadi di sini kita akan melaksanakan pendidikan. Saya bagi kelompok dulu ya. Bagian kelompoknya seperti kemarin aja ya. Sudah punya kelompok ya, sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan 4. Dari LKPD-nya ya, ini bisa kalian klik ya atau barcode, scan barcode. Nah, jadi di sini nanti di LKPD. Nah, ini ya, nanti tampilannya di sini sesuai dengan LKPD yang saya berikan ya. Kemudian lakukan analisis data. Sandingkan ya, perbandingan dengan data yang kalian temukan saat kalian percobaan dan juga dengan literatur ya, dari buku bahan ajar yang saya kirim, sudah saya kirim ke WA grup kalian ya. Di sana juga, dan buku-buku sumber yang lain bisa kalian cari di internet dan sebagainya. Oke? Ya, silakan perwakilan kelompoknya silakan ambil masing-masing ya, sesuaikan dengan LKPD-nya apa yang dibutuhkan di sana ya. Kalau untuk di data L-nya nanti di dalam meter. Kalau L0 boleh, di dalam meter boleh, kamu dalam meter boleh. Kalau di delta L-nya harus meter. Karena kan dari konstanta itu satuannya. Kita isinya satu persatu, jadi cuma kayak nggak muat gitu loh. Ke bawah gitu ya. Terima kasih. Kakak, siap kelompok 2. Ya, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tugas susun secara seri pertambahan kejam berbeda antara pegas 1 dan pegas 2. Dan yang kedua berdasarkan korelasi pengamatan tambahan panjang pegas menyusun secara paralel. Itu bagaimana? Secara paralel pertambahan panjang sama antara pegas 1 dan pegas 2. Silakan untuk kelompok A itu mungkin ada yang menanggapi atau misalkan mendapatkan jawaban yang berbeda. Yang kelompok 4 bagaimana? Tadi presentasinya. Apakah ada yang ditanggapi atau misalkan kamu mendapatkan jawaban yang berbeda? Sama juga. Hasilnya sama. Data yang kamu dapatkan juga sama. Datanya beda. Silakan kelompok 2. Juga terima kasih telah melakukan presentasi. Yaudah, bersemangat ya sebelum kita lanjut ke tahapan selanjutnya ya. Kita akan kesimpulan itu. Jadi sedikit dulu. Biar semangat ini. Sekarang ekspresinya hasilnya dah kemarin. Oke. V. C. Siap. Kaya. Fisika. Orientasi masalah dari video yang saya berikan, kalian tonton tadi, kemudian menemukan masalah, kemudian kalian melakukan percobaan, eksperimen, dan menemukan
jawaban dari hipotesis yang kalian berikan tadi ya. Dari semua rangkaian pelajaran itu, apa yang dapat kalian kesimpulkan dari pelajaran hari ini? Ya, coba ya. Pada rangkaian seri itu dia pertemuan panjangnya itu pada setiap pegas itu berbeda. Sedangkan pada rangkaian paralel itu setiap pegas itu mengalami perubahan panjang yang sama. Yang sama. Baik, jadi dia mengatakan bahwa tadi pada saat kalian melakukan percobaan, ya, kalian mendapatkan tambahan panjang dari tugas yang secara seri dan paralel. Kan gitu ya, kalau yang serinya pertamanya itu adalah berbeda setiap konstantanya, setiap tugasnya. Kalau kalian pakai 2 tugas tadi ya. Ya, jadi kalau konstanta tugas yang pertama sama yang kedua itu mendapatkan tambahan panjang yang berbeda. Sedangkan yang paralel sama. Semua seperti itu. Ya, itu kesimpulan pertama ya tadi. Terus selanjutnya apa yang kalian temukan lagi pada saat kalian melakukan percobaan itu? Oke, Dewa atau Bayu? Ya. Yang saya dapat itu tugas paralel cenderung lebih memiliki konstanta yang lebih besar daripada tugas seri. Konstanta tugas pada rangkaian paralel itu lebih besar dibandingkan dengan seri. Ya. Oke, jadi saya pertegas lagi ya. Tadi ya kita sudah belajar mengenai materi tentang susunan seri dan paralel ya. Nah ini kalian perhatikan di slide ya. Ini susunan seri ya. Nah dari ini kalau hal yang kalian akan temukan di sini itu karakteristik dari susunan tugas seri itu apa ya? Pertama ini ya, pertambahan panjang pada setiap tugas itu berbeda. Seperti itu. Nah ini sebenarnya karakteristik dari susunan tugasnya secara seri itu seperti ini. Ya, tentunya untuk di paralel. Ya paralel. Ya, kalian juga susunan paralel seperti ini. Ternyata kalian akan menemukan pertambahan panjangnya di setiap tugas itu sama besar. Oke, nah itu dia tadi. Ya, saya perjelas lagi kembali mengenai materi tentang susunan seri dan paralel seperti itu. Nah, sampai di sini penjelasan saya. Kira-kira ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Ya. Oke. Kalau misalkan sudah, nah seperti biasa ya, setiap kita melakukan pelajaran itu pasti ada evaluasinya, ada ya kuisisnya. Silakan coba di klik linknya, ya, atau enggak langsung scan barcode. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Menyenangkan, beneran ini menyenangkan. Sebentar apa yang kalian tadi hadapi? Di analisis data, karena banyak gitu. Nah seperti biasa ya, nanti habis pelajaran ini, silakan kalian scan barcode ini untuk link refleksinya. Kalian tadi soalnya tadi itu apa ada pertanyaan tadi itu silakan dijawab kembali. Itu saya jadikan sebagai perbaikan tadi untuk pelajaran kita. Pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Di pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi baru lagi, yaitu tentang gelombang. Kemarin Ibu sudah ngasih kalian bahan ajar kan? Nah, pada pertemuan hari ini di sana ada latihan soal. Ya silakan kalian kerjakan latihan soal tersebut. Ya, pelajaran kita hari ini sebelum Ibu akhiri, silakan bila kembali menuntut pelajaran kita dengan doa. Silakan. Doa sama. Para Santi. Oh, Santi. Selamat siang. Demikianlah video saya mengenai praktik pembelajaran inovatif yang saya laksanakan di SMA